Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Cornelius Putra Gambor dengan NIM 2022 009 051. Di sini saya akan menjelaskan sistem produksi manufaktur dari perancangan hingga pengendalian produksi dengan menggunakan komoditas padi. Padi merupakan komoditas strategis nasional karena menjadi bahan baku utama beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Proses produksi ini tidak hanya bersifat agrikultural, tapi juga dikelola secara manufaktur, terintegrasi, mutu, dan perencanaan budidaya, pengolahan pasca panen. Yang berikutnya, komponen 6M plus 1I. Yang pertama, man atau manusia. Sumber daya manusia sebagai pelaku utama yang mengoperasi sistem melakukan perencanaan, kontrol, dan inovasi. Contohnya itu seperti petani modern yang terlatih dan juga operator mesin. Yang kedua, mesin atau mesin pertanian. Mesin yang digunakan untuk mekanisasi proses dari budidaya hingga pasca panen, seperti menggunakan alat traktor dan rotary trailer. Yang ketiga, material atau bahan. Material atau bahan ini tuh semua bahan baku utama dan pendukung produksi. Contohnya itu seperti benih unggul, pupuk, dan pestisida, dan juga air. Bahan, kemasan, label, dan karton ekspor. Yang keempat, metode. Cara kerja yang terstandar sesuai dengan SOP untuk efisiensi dan mutu dan keselamatan, seperti metode tanam jajar legowo 2:1 dan pengendalian hama terpadu atau PHT. Yang kelima, mone atau modal, dana untuk investasi operasional dan inovasi, seperti modal lahan, mesin, bahan baku, dan sumber daya manusia. Dan juga pembiayaan kredit usaha tani, itu singkatnya tuh KUR. Yang keenam, market atau pasar, tempat dan strategis pemasaran dan hasil manufaktur, seperti pasar domestik atau beras konsumsi. Yang ketujuh, informasi. Sistem informasi yang mendukung manajemen keputusan. Contohnya IoT untuk monitoring lahan dan kelembapan. ERT pertanian untuk produksi dan stok. Berikutnya itu perancangan produksi. Perancangan produksi itu ada 6. Tujuannya yang pertama itu menentukan apa, berapa, kapan, dan bagaimana produksi dilakukan agar sesuai dengan pasar target, biaya efisiensi, dan mutu tenaga kerja. Yang pertama adalah perencanaan permintaan. Aktivitas permintaan pasar atau beras putih, premium atau organik. Dan yang kedua adalah perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas ini menentukan kapasitas lahan, tenaga, dan mesin. Dan yang ketiga, perencanaan jadwal. Perencanaan jadwal ini tuh menjadwalkan tanam dan hasil dan juga penggilingan sesuai dengan kalender produksi padi yang terintegrasi. Dan yang keempat, perencanaan bahan baku. Perencanaan bahan baku ini menentukan jumlah benih, pupuk, air, bahan kemasan, seperti daftar kebutuhan produksi atau BOM. Dan yang kelima, perencanaan biaya atau budget, menghitung total biaya per tahap, seperti estimasi biaya produksi per kilo. Dan yang keenam adalah perencanaan distribusi. Perencanaan distribusi itu seperti rute distribusi hasil ke pasar atau jadwal logistik dan pengiriman beras. Yang berikutnya, proses produksi atau proses. Proses produksi ini ada 4. Yang pertama adalah persiapan lahan. Persiapan lahan ini yang pertama, pembajakan, pemupukan, dan dasar pengairan dengan menggunakan alat traktor
soiler sensor. Yang kedua penanaman. Penanaman ini tuh menggunakan penanaman benih sesuai dengan pola jajar Legowo 2:1, 2/1 atau rice transplanter. Dan yang ketiga pemeliharaan. Pemeliharaan ini tuh seperti pemupukan susulan dan penyiraman pengendalian hama dengan menggunakan drone, sprayer, sensor, dan kelembapan. Dan yang keempat, panen. Pemanenan saat kadar air gabah di bawah 20%. Yang berikutnya, sistem manufaktur. Sistem manufaktur itu ada 5. Yang pertama itu perontokan dan pengeringan. Perontokan dan pengeringan itu mengurangi kadar air gabah menjadi 14%. Dan yang kedua, penggilingan. Penggilingan bertujuan untuk memisahkan kulit dan menapi beras. Sortasi dan grading. Sortasi dan grading ini memilih beras berdasarkan ukuran dan warna. Yang keempat, pengemasan. Pengemasan ini tuh menyesuaikan kemasan sesuai dengan segmen pasar. Dan yang kelima, distribusi dan pemasaran. Distribusi dan pemasaran ini tuh bertujuan untuk mengirim dan ke distribusi, toko, dan ekspor seperti RIP logistik dan barcode tracking. Yang berikutnya pengendalian produksi. Pengendalian produksi itu ada 6. Yang pertama, quality control. Quality control ini tuh memeriksa kadar air, warna, kadar patah. Tujuannya itu menjamin beras sesuai dengan SNI. Yang kedua, proses kontrol. Proses kontrol itu monitoring suhu dryer, kapasitas mesin, dan waktu proses. Tujuannya untuk mencegah kerusakan dan kehilangan hasil. Yang ketiga, inventory control. Inventory control ini tuh mengatur stok gabah, beras, dan bahan kemasan. Tujuannya adalah untuk mencegah kelebihan dan kelangkaan bahan. Yang keempat, maintenance control. Maintenance control ini tuh jadwal perawatan mesin. Tujuannya untuk meminimalkan downtime produksi. Cost control. Analisis biaya aktual dan versus rencana. Tujuannya itu untuk efisiensi penggunaan modal. Informasi feedback. Analisis data, hasil panen dan cuaca dan pasar. Tujuannya untuk memperbaiki berkelanjutan. Yang berikut sistem informasi terintegrasi atau informasi sistem. IoT atau Internet of Things, sensor kelembapan tanah, suhu dryer, kadar air gabah. ERP untuk mengintegrasi data produksi, stok distribusi, dan keuangan. Yang ketiga, AI dan data analitik memprediksi data dan cuaca. Dan yang keempat, Blockhem untuk menjamin transparansi rantai pasok beras organik. Kesimpulannya adalah pendekatan manufaktur berbasis 6M plus 1I pada komoditas lebih efisiensi, terukur, ada adaptif terhadap perubahan pasar serta iklim. Dengan dukungan teknologi dan sistem informasi, produksi padi dapat menuju agrofustris modern dan berkelanjutan. Sekian dari saya, salam.